Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat dan salam teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya para pemirsa MNC Muslim yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah masih bersama saya. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Kisah Sufi yang insya Allah mengandung kisah-kisah yang inspiratif dan bermanfaat buat kita semua, khususnya tidak lupa bermanfaat juga buat saya. Alhamdulillah, kita akan berjumpa 30 menit ke depan yang akan membahas tentang kisah-kisah yang akan menjadi pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Saya juga akan ditemani tentunya oleh teman-teman saya sebagaimana biasa. Cuman jadi masalah sekarang saya lagi cari di mana dia ini. Dari tadi belum kelihatan, belum nampak. Kalau orang Jakarta bilang batang hidungnya belum kelihatan dari tadi para pemirsa. Bro, kita kan mau terawih. Pada bingung kan mau di masjid mana? Masjid sana tuh banyak cewek cantiknya. Jadi semangat. Lu mau cari pahala apa nyari cewek? Mendingan di sono. Emang di sana ada apa? Dapat nasi kotak. Pasti isinya daging tuh. Pasir. Masya Allah, nih dia dari tadi dicari-cari, ternyata lagi di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bukai. Ngomong-ngomong lagi pada ngapain sih? Oh, kebetulan kita lagi nyari belalang. Perasaan tadi nih denger-denger ada yang kagak beres. Masalah sholat terawih. Iya, Pak Ustaz. Masa Kenapa dia tadi? mau sholat? Nyari yang ada makanan gratisnya. Oh loh, nah terus? Itu masih mendingan, Ustaz. Habis sholat kita makan kenyang, tinggal nunggu sahur. Nah dia mau sholat udah banyak ceweknya. Astagfirullahaladzim. Ini dia nih pemirsa. Yang model seperti ini nih nggak boleh diturutin. Kenapa? Karena kalau kita ibadah sholat taraweh niatnya untuk Allah, bukan niat nyari perempuan sama nasi kotak. Walaupun boleh aja nyari perempuan, nyari nasi kotak, tapi niatnya jangan ditempatkan di situ. Ada cara lain kalau buat nikah sama buat makan. Nah, berkaitan dengan persoalan ini nih, Ustadz punya cerita. Jadi ada orang atau sekelompok pemuda lah bahasanya bisa dikatakan seperti itu pemirsa. Kayak ente-ente orang begini ya. Nah, sholat nih cerita nih sholat taraweh gitu kan. Pas lagi sholat taraweh tahu sendiri ya kan. Kadang-kadang ada yang panjang bacaannya, ada yang juga pendek. Kebetulan dia sholat, imamnya baca Qur'annya, baca suratnya panjang setelah surat Al-Fatihah. Sampai ngantuk, pegel, mikir kapan kelarnya nih sholat. Akhirnya sampai juga deh tuh sholatnya selesai. Dia penasaran, dia tanya nih salah satu daripada pemuda gerombolan tersebut sama sang imam, ustadznya gitu. Pak Ustadz, saya mau tanya nih sama Pak Ustadz nih. Ngomong-ngomong itu surat yang tadi Pak Ustadz baca surat apaan sih? Oh, Pak Ustadz jawab akhirnya. Apa kata Pak Ustadz? Itu namanya surat tadi setelah Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah. Apa itu surat Al-Baqarah? Ditanya lagi pemirsa. Akhirnya Ustadznya jawab, surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina. Oh, waduh, sapi betina gitu kan. Sapi betina aja panjang begini. Ya udahlah, gitu kan. Akhirnya pulang, selesai sholat. Besoknya dia mau sholat, gitu kan. Terawih lagi sama teman-temannya. Akhirnya dia ngobrol dulu sama temannya. Ntar dulu nih, kita tanya dulu, gitu kan. Ini surat yang dibaca sama sang imam apa nih kira-kira nih sama ustadznya. Akhirnya ditanya dulu. Pas ditanya Pak Ustadz, ini nanti setelah surat Al-Fatihah, surat apa yang pengen dibaca sama Bapak Ustadz? Salah satunya katanya surat Al-Fil.
ditanya tuh surat Al-Fil artinya apaan tuh gitu kan, gajah. Kaget dia. Lebih gede lagi. Nah makanya lebih gede lagi kan. Kalau yang namanya sapi betina aja udah panjangnya kayak apaan tahu tuh bacaan. Apalagi gajah. Masya Allah. Lebih gede ya kan. Walhasil akhirnya wah kagak jadi dah gitu kan. Padahal surat Al-Fil itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran memang namanya aja pasukan bergajah. Gitu. Maksudnya bergajah di situ tuh bergajah. Maksudnya gajah di situ pasukan bergajah, gitu kan. Nah, bagaimana bunyi suratnya? Nih sama, diperhatiin nih. Para pemirsa juga pasti udah hafal dah nih, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Itu dia surat Al-Fil. Jadi jangan dilihat dari binatangnya, gitu ya. Ustaz, tadi kan terus kelanjutan si anak muda itu gimana? Apa jadi sholat, apa malah gimana gitu Pak Ustaz? Nah, untuk persoalan itu ntar saya jawabnya habis pesan-pesan berikut ini pemirsa. Pemirsa, tadi nanya nih, gitu ya, bagaimana ceritanya? Walhasil ceritanya tuh kelanjutannya dia kagak jadi. Kenapa? Dia pikir karena lantaran dari nama suratnya aja udah serem. Gitu kan? Menurut pengalaman sebelumnya, ini pasti nih kalau gajah gitu kan lebih besar, lebih panjang maksudnya. Apa yang lebih panjang? Suratnya. Oh, suratnya. Sebab kalau misalkan diajak berantem sapi sama gajah menangan mana? Ya gajah. Nah, kan begitu. Akhirnya udah aku pulang aja. Nah, ini dia pelajaran buat kita. Yang pertama bisa kita ambil karena ini orang nggak paham akan Al-Quran. Gitu. Yang kedua, niatnya udah kagak benar. Padahal kalau misalkan kita melihat, kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, justru para pemirsa sekalian, kita mesti tahu nih, semakin lama kita berdialog kepada Allah, semakin lama kita beribadah kepada Allah, maka semakin lama pula kita menginginkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa? Lantaran masyarakat kita kadang-kadang melihat bahwa ibadah itu hanya seremonial belaka. Bukan dijadikan sebagai sebuah pendidikan buat dirinya. Nah, kalau bicara pendidikan lagi para pemirsa sekalian, ini kan merupakan pendidikan. Bagaimana ketika kita keluar daripada bulan suci Ramadan, yang 20 rakaat kah sholat tarawihnya? Campur dengan witir jadi 23, ataukah yang 8 kah campur witir jadi 3, 11 begitu kan? Itu sama saja, tujuannya satu, apa? Untuk mendidik kita nantinya kalau keluar dari bulan suci Ramadan sudah terbiasa melaksanakan ibadah sholat sunnah. Nanti di luar bulan suci Ramadan misalkan gitu kan, mau kita sholat tahajud nggak tanggung-tanggung tuh, nggak 2 rakaat. Kenapa? Udah biasa bulan suci Ramadan. Sudah ditempa, sudah dididik. Itu tujuannya. Nah, kalau sekarang sudah begitu modernnya, ya berarti ibadah tadi bukan benar-benar dijadikan sebuah nilai ibadah buat dirinya, tapi hanya sekedar seremonial belaka yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Nah, Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz bilang, gue curiga nih, kayaknya sih udah rada-rada nih nanyanya nih. Nah, udah coba terusin apaan? Iya kan, surat Al-Baqarah itu artinya sapi betina tuh. Saya pernah tuh seminggu berkunjung ke Pangalengan tuh Pak Ustadz. Di situ kan banyak peternakan sapi kan. Saya sholat, masjid ini Al-Baqarah dibacanya, masjid ini Al-Baqarah, masjid ini Al-Baqarah. Saya kaget dengar dari Pak Ustadz tadi, Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Apakah ada hubungannya Pangalengan itu dengan yang surat Al-Baqarah tentang sapi semua gitu
tuh Pak Ustadz. Ini pertanyaan mengada-ngada ini. Iya. Ledek. Maklum aja Pak Ustadz. Kenapa? Kang Susu. Jadi itu pertanyaan kagak usah dijawab. Udah Ya. itu namanya akal-akalan itu doang. Betul Pak Kang? Tapi pada prinsipnya nggak ada hubungannya. Gitu kan. Mau dia itu baca surat Al-Baqarah, mau baca surat yang lain, kagak ada persoalan. Ya. Nah, berkaitan dengan persoalan ini nih, Ya. Ustadz mau cerita lagi. Wih. Kembali kepada masalah awal lagi nih, gitu Ya. kan. Jadi ibadah sholat tarawih itu sebetulnya pendidikan buat kita untuk juga bisa terbiasa sholat sunnah. Kalau di luar bulan suci Ramadan, para pemirsa sekalian, kita disuruh untuk beribadah sholat sunnah lebih rajin dari sebelumnya. Apalagi menjaga ibadah sholat wajib. Hati-hati loh pemirsa. Kalau kita sudah mengentengkan, menganggap remeh sholat yang sunnah, nanti ke depan pada akhirnya kita akan meremehkan sholat wajib. Iya. Nah, maka itu ini pelajaran yang besar buat kita. Loh, sholat emang ada apa sih dengan sholat? Sholat itu adalah ibadah yang luar biasa loh. Kalau kita bicara sholat, itu berbeda dengan perintah-perintah ibadah lain. Kalau perintah ibadah lain, zakat, puasa, haji, diturunin di dunia. Oh, Gitu kan? Malaikat Jibril hanya menyampaikan perintah dari Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, selesai. Secara estafet. Betul. Ustaz. Tapi kalau misalkan gitu ibadah sholat langsung Allah Subhanahu wa taala suruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada beliau dengan dijemput oleh malaikat Jibril, kendaraannya buruk namanya. Kendaraan yang begitu cepat. Buruk. Diundang langsung. Ustaz, itu buruk berapa cc Pak Ustaz? Enggak ada cc-cc-an itu mah. Pokoknya paling cepat 1 triliun cc bisa, bahkan lebih daripada itu. Artinya apa? Bahwa ibadah sholat Allah langsung undang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang namanya sholat itu as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Siapa orang yang menjaga ibadah sholat, berarti dia telah mendirikan tiang agama. Siapa yang meninggalkan ibadah sholat, berarti dia telah menghancurkan tiang agama. Sampai-sampai nih, dalam hadis Nabi yang lain dibilang nih, para pemirsa sekalian. Apa kata Nabi Muhammad? Al-farqu bainal kafir wal mu'min illa tarkus sholat. Perbedaan antara orang yang tidak beriman, orang yang non-muslim, sama yang muslim, satu, apa? Sholat. Begitu. Jadi biar ente tahu tuh. Nah, perbedaannya begitu juga antara kita dengan hewan. Kan? Tuh. Nah, Bedanya manusia dengan hewan apa nih? ya itu tadi, karena hewan tersebut nggak punya akal, Nah. gitu kan. Yang kedua, hewan juga kagak sholat. Pernah nggak lihat sapi sholat? Oh, pernah. Pernah apa kagak? Di mana? Nggak ada Pak Ustaz. Pernah dalam mimpi gitu ya. Tapi kalau dalam kenyataan kagak ada yang namanya sapi sholat. Binatang yang lain sholat enggak. Tapi kalau bicara mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Mereka beribadah kepada Allah, iya. Karena sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di atas permukaan bumi, gitu kan. Bahkan yang ada di bumi ini ciptaan Allah semua itu beribadah kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Gimana ceritanya? Itu nanti bakal kita dengerin para pemirsa sekalian setelah pesan-pesan berikut ini. Ustaz, gimana ceritanya? Nah, ngelanjutin cerita yang tadi nih. Tentang apa tadi? Tentang sapi, Tat. Sapi. Karena berkaitan nih. Al-Baqarah sapi. Iya. Cuman gajah doang kita nggak ajak-ajak, takut berantem sama sapi. Iya kan? Yang kegedean. Oh, begitu. Udah diem aja sapi sama gajah. Ya, Ustaz kalau ngomong ya, suka pas. Bukan pas lagi, tepat sasaran. Akurat. Akurat, terpercaya. Udah, kita cerita dulu, ya kan? Nah, pemirsa sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu cerita, hikayat, kisah. Yang penting bisa kita ambil manfaatnya dah. Ya. Jadi cerita tentang anak sapi dan ibu sapi. Suatu ketika nih,
anak sapi lagi nyusu sama ibu sapi. Lagi tenang nih keadaannya kayak di sini nih. Indah, asik, ya kan, syahdu, adem tempatnya, aji, ya kan. Sabru. Sambil nyusu, ya nggak? Sambil nyusu. Tiba-tiba pada saat dia lagi nyusu, kedengeran suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget. Siapa yang kaget? Anak sapi. Anak sapinya kaget, para pemirsa. Apa kata anak sapi? Nanya sama emaknya, "Mak, ini suara apa, Mak? Apa ini suara peringatan bencana alam? Ada gempa, kebakaran?" Akhirnya mak sapi bilang apa? "Enggak ada apa-apa, Neng. Ini namanya suara azan." "Ma bohong." "Bener, suara azan ini, Ma." "Emang apaan tuh azan, Mak?" Azan itu kata mak sapi adalah panggilan ibadah sholat. Buat siapa, Mak? Buat orang-orang yang beragama Islam. Buat orang-orang yang beriman kepada Allah. Sujud tuh kepada Allah. Nah sekarang lagi dipanggil. Oh gitu ya, Mak. Iya, jadi nggak ada apa-apa, Mak. Nggak ada apa-apa. Ya udah, kalau begitu nyusu lagi, nyusu nih pemirsa anak sapi. Nggak lama begitu kedengaran lagi suara lagi enak-enak nih. Suara lagi cuman rada kecil sedikit, gitu kan. Karena ini suara iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, sampai seterusnya. Bangun lagi. "Mak, yang bener sih, Mak, katanya tadi nggak ada apa-apa, sekarang ada lagi nih suara. Sebenarnya apaan sih nih? Masa berkali-kali? Ini bener-bener ada bencana kali," begitu kata anak sapi, gitu kan. Hampir sama seperti itu. Akhirnya walhasil emaknya jelasin lagi. Ini namanya iqomat. Apa itu, Mak, iqomat? Oh, iqomat itu adalah pertanda sholat akan didirikan. Gitu. Oh, didirikan. Udah nggak ada apa-apa, Mak. Nggak ada apa-apa. Akhirnya ya sudah, nyusu. Enggak lama kemudian dengar lagi suara imam lagi sholat baca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar gitu ya. Terus apa kata imam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, sampai seterusnya. Nanya lagi nih anak, "Mak, itu apa sekarang, Mak?" Itulah yang namanya ibadah sholat, pemirsa. Emaknya sapi bilangin ke anaknya, "Oh itu ya, Mak." "Iya, enak ya, Mak, yang namanya sholat." "Ya enak emang, adem kayaknya hati, Mak, dengernya." "Emang," kata orang sekarang bilang, "ember," kan begitu. Lah kalau begitu caranya katanya, "Yuk, Mak, mendingan kita sholat bareng-bareng yuk," katanya begitu. Apa kata temannya? "Lah jangan," katanya gitu. "Lah ngapain jangan, Mak?" "Lah kagak boleh." "Emang kenapa, Mak, kagak boleh?" "Lah kita mah sapi gitu." Oh jadi sapi kagak boleh? Kagak boleh. Kenapa? Sapi. Dengerin. Ngebicarain anak sapi, emak sapi, ini nggak dibawa cucu sapi. Aduh, jangan begitu, manusia. Maksudnya sapi di bawah. Sapi. Yang rumahnya deket empang, Pak Ustaz. Namanya. Bisa aja lu melesetin dah. Jadi namanya sapi. Nah sekarang yang harus kita ambil dari hikmah ini apa? Kita terusin, kan begitu? Ya. Nah, yang harus kita ambil pelajaran bahwasannya adalah apa? Bahwa berarti kalau kita ngaku Islam, kagak sholat berarti sama kayak sapi. Kan begitu. Kalau sampean NCT orang nih punya istri, istrinya kagak sholat berarti sampean tiap hari nidurin sapi. Kalau ente punya anak, ntar dulu, jangan dipotong dulu. Nanya mulu. Kayak Kalau ente punya martabak. anak, terus kagak sholat berarti ngempanin anak sapi. Kan begitu. Nah jadi gimana caranya umat Islam harus benar-benar mendirikan ibadah sholat. Tuh pendidikan yang tadi tuh dikasih tuh di dalam bulan suci Ramadan yang namanya taraweh. Buat apa? Supaya kita bisa menjaga sholat kita. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah aja kita tegakkan, apalagi sholat yang fardu 5 waktu. Apa tadi yang mau tanya? Ayo. Kalau kita udah ngedenger aja nih Pak Ustaz nih, kita lagi tanggung, kita tinggalin aja nggak Pak Ustaz? Apanya tanggung nih? Lagi kerja apalagi ngapain? Oh gitu. Kalau bicara yang namanya bagaimana hukumnya, maka seyogianya siapapun para pemirsa yang ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala gitu lah, dalam panggilan azan tersebut, beduk bertalu-talu, azan sudah berkumandang, panggilan Allah memanggil, ya kita bersegera untuk apa? Yaitu untuk
apa namanya, jadi ribet bahasanya itu, buru-buru dah gitu bahasanya ya. Buru-buru bergegas ya, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu dia. Makanya jangan sampai kita meremehkan daripada ibadah sholat. Sebetulnya ada lagi pemirsa nih, satu kisah lagi. Orang yang gara-gara selama hidupnya itu kagak sholat pada saat sudah diwajibkan ibadah sholat tersebut. Akhirnya jadi apa? Jadi mukanya muka babi. Benar-benar itu. Tapi bagaimana ceritanya? Insya Allah dah di lain kesempatan kita akan ceritakan lagi hal tersebut. Nah, sampai di sini daripada cerita kita. Ngomong-ngomong, ini juga udah azan nih. Ya, waktunya kita sholat berjamaah. Nah, pemirsa sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Tidak lupa khususnya untuk kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya. Sholat. Posat dulu.